Assalamualaikum. Kembali lagi di channel Mikaela Sport. Ya, hari ini kembali lagi ngobrol-ngobrol ya dengan pemain bola ya. Pemain bola yang dulunya sih udah pernah masuk timnas ya. Siapa dia? Cek videonya. Oke, ini dia Kus Arif ya. Dulu kalau di Tarkam panggilnya Encek ya. Kenapa dipanggil Encek tuh, Rif? Ya dulu banyak teman-teman lah dari kecil main bola karena sipit dipanggil encek, akhirnya ya keterusan sampai sekarang. Itu dulu tahun berapa tuh? Misalkan SSB dulu apa di mana? Dulu pertama kali kelas 4 SD itu di Cipondo Putra, SSB Cipondo Putra, paling Tahun top berapa? lah di Tahun berapa tuh? itu kelas 4 SD. Wah, tahun berapa lupa dah. Terus Abis itu kelas 4 SD, kelas 5 mau kelas 6 sempet sakit lama, sakit tipes, berhenti. Nah, abis itu main porseni. Habis Porseni. itu ya main porseni, terus dipanggil ikut PSA dulu, Persikota Soccer iya, Academy U13, gabung ke sana. Setelah itu masuk lagi SSB Pinang Selection di Pinang. Nah, di Pinang terus latihan-latihan. Setelah itu ya ikut seleksi Persikota U15. Kota 15. Iya. Itu masih ingat nggak dulu pelatihnya siapa PSA? PSA waktu itu ada Om Umar Nalis. Oh, Nalis. Iya, Nah, Om Umar terus? Nalis. Kalau di Cipondo Putra dulu ada Bang Wawi sama Bang Amet. Iya. Di Pinang ada Opah juga dulu. Oh, Pak. Opah ya. Opah. Terus pindah ke Persikota U15. Iya, dulu masuk ke Persikota U15 dulu. Itu pelatihnya? Pelatihnya Umar Nalis. Menulis lagi? Iya. Yang sampai sekarang masih main siapa tuh? Yang masih main sekarang ada Faisal Fahri. Oh, Faisal Fahri. Iya, ada Faisal Fahri, terus ada Ganjar Mukti masih main. Di mana Ganjar Mukti sekarang? Ganjar Mukti di Persiraja sekarang. Wih, Iya. Persiraja. Selain Ganjar Mukti ada Ada mungkin tapi yang di bawah lah 96-an gitu. 96-an. Iya. Terus abis di Persikota U15 ke? Persikota U15 waktu itu sempet ikut timnas pelajar. Wih. U15. Timnas pelajar. Jadi ibaratnya kalau timnas pelajar itu jatuhnya gimana tuh? Jadi dulu kita ikut kompetisi karena dulu SSB kan nggak kayak sekarang kompetisinya banyak banget. Benar. Dulu kita cuma nganin U15, Oh, iya. habis itu Suratin, U21. Nah, waktu itu kita lagi main ada kompetisi Piala Menpora. Nah, kita juara, PSA Persikota Soccer Oh, iya, Academy Persikota. juara. Nah, dipanggil seleksi pemain-pemain dari situ, dipanggil seleksi. Berapa pemain yang keambil tuh? Dari Persikota kita seleksi ada 6 orang, yang masuk 4 orang. Siapa aja tuh? Yaitu salah satunya tadi Ganjar Mukti, ada Renaldi Junior, sekarang PSAL, kemarin terakhir Kalteng Putra. PSAL daerah mana? PSAL itu Angkatan Darat, AL ya. Sekarang masih aktif juga Tarkam Kabupaten Renaldi. Sama satu lagi siapa tuh? Abdul Muthalib. Oh, Muthalib. Iya, Iya. kemarin sempet dia Persiba Bangkalan, dia timnas juga sempet. Nah, sekarang ya ngelatih. Mati. Kalau habis kan timnas pelajar ini berapa tahun berjalan? Timnas pelajar waktu itu berjalan hampir 4 bulan. 4 bulan doang. Iya, kita dari seleksi, persiapan, TC, sampai bertanding waktu itu di Thailand. Juara berapa? Kita nggak juara tapi kita tim fair play. Oh, tim fair play itu Iya. tim yang nggak ada kartu. Iya, kartunya paling sedikit lah pelanggarannya. Di Taiwan ya? Thailand. Oh, Thailand berapa bulan? Di Thailand sebentar cuma 2 minggu. Oh, 2 minggu. Iya, Itu pertandingan. kayak liga atau semua pelajar dari seluruh Asia bagaimana? Iya, itu jadi event terbesar pelajar, semua cabang olahraga. Salah satunya kita ikut di sepak bola. Gitu. Jadi habis ke timnas U15 pindah kemana nih? U15 setelah itu ikut Suratin Persikota 2009 kayaknya. 2009. Tapi dengan pemain sama. Beda. Itu kelahiran 92, saya kelahiran 93. Jadi paling muda apa ada lagi yang lebih sama? Iya, ada juga yang 93 yang lain. Siapa tuh?
ada Rizky juga 93 di situ. Nah, itu pelatihnya? Pelatihnya itu Pak Tarmo. Pak Tarmo? Iya, Pak Tarmo waktu itu. Pelatih Benteng Muda sekarang SSB. Habis Persikota berapa tadi? U17 Suratin. Tahun depannya 2010 ikutnya Persita U17 juga. Karena kemarin kan saya masih U16. Jadi tahun berikutnya masih bisa ikut. Jatuhnya Suratin juga apa gimana tuh? Suratin juga, kita main di Suratin. Habis Persita berapa tahun di Persita? Persita kita ikut Suratin persiapan hampir 6 bulan. U17-nya? Iya, U17 2010 waktu itu. Pelatihnya Gandul, sekarang asisten. Persita ya? Iya, asisten Persita sekarang ya? Iya. Habis di Persita 17, terus karirnya ke? Persita U17, habis itu diajak Om Giman Nurjaman. Waktu itu juga dia asisten juga. Ya? Asisten, iya betul. Asisten Om Gandul diajak ke Garut. Garut? Iya, dulu masih ada divisi 2. Main di divisi 2 Garut. Tahun berapa deh? Itu 2011 kayaknya, 2011 2012 kalau masih. Jadi udah lumayan lama juga ya? Iya, udah lama dulu. Berapa tahun di sana? Di sana cuma 1 musim aja, Pak. 1 musim? Iya, 1 musim. 1 musim, terus apa udah dapat gaji apa belum? Waktu itu dapat gaji, cuma mungkin nggak besar lah karena lumayan ya? Iya, baru. 1 musim tuh ya, sama Kus Gandul, Kus Giman Nurjaman? Iya, Giman Nurjaman. Dia pelatihnya apa? Enggak, dia cuma kita beberapa dari Persita diajak ke sana, pemain ex Suratin lah gitu. Cuman berapa yang dibawa? Dibawa 4 orang waktu itu. Sama pemainnya? Pemainnya ada, lupa saya juga namanya. Udah lumayan tuh ya, udah lumayan lama teman-teman lah. Habis ke Garut ke? Habis ke Garut itu sempat dilema kan, karena harus orang tua nuntut kuliah. Kuliah nih? Iya, terus? Akhirnya ya karena sempat ribut segala macam, akhirnya ngalah lah. Iya, jadi mikir proyeksi ke sekolah gitu. Iya, kita sempat kuliah sambil nyambi juga main bola, akhirnya kuliah di awal-awal sempat berantakan sih. Kuliah di mana sih dulu? Di UNJ. UNJ, jadi ngambilnya jurusan kepelatihan juga, olahraga. Kepelatihan. Iya, jadi dengan iming-iming ya masih tetap bisa jadi atlet lah main bola. Tapi pas udah berapa tahun di UNJ tetap masih tarkam apa udah dapet tim? Tarkam juga iseng-iseng kan, terus main liga mahasiswa juga. Terus waktu itu sempat seleksi U21. Di mana tuh? Di Persita, cuma karena mungkin kuliah jauh akhirnya dilepas. Terus ke Porda Bekasi. Porda Bekasi? Iya, sempat seleksi di divisi 1 Bekasi juga waktu itu, 2014. 2014? Iya. Habis selama karirnya udah seleksi itu, terus ada pernah pegang tim lagi, apa ikut tim lain? Waktu itu sempet nggak bagus juga nih karirnya, jadi nggak bisa berlanjut. Kenapa tuh? Karena di 2014 waktu itu ada cedera. Iya, cedera di lutut. Ya itu mungkin ya gelap lah. Itu cedera karena salah jatuh, apa emang benturan atau kayak gimana tuh? Mungkin waktu itu sih sebenarnya karena overtraining, mungkin karena terlalu banyak latihan, karena latihan di kampus juga, liga mahasiswa, persiapan, terus seleksi juga di divisi 1 kan, ketemunya senior ya banyak benturan di situ. Jadi pas latihan mungkin ya benturan nggak terlalu parah, cuma ya langsung terjadi cedera. Pas lagi di tim? Waktu di latihan di kampus. Di kampus iya, cederanya? Iya. Jadi karena overtime latihan? Overtraining, iya, terlalu mungkin. Jadi emang bagus atau kayak gimana sih kalau misalkan kita kan banyak nih pemain bola ya, karena pengen jadi pemain liga atau ya sekarang ada pro elite apa gimana, apa bagus apa enggak sih kita kayak latihan nih pagi, nah terus ada ruang kosong di sore latihan lagi, terus besok latihan lagi, itu bagus sih sebenarnya? Sebenarnya sih kalau bagus atau enggak ya tergantung program latihannya sih, gitu. Jadi program. Iya, kalau latihannya terprogram dengan bagus, terus asupan nutrisinya bagus, juga mungkin efek dari latihan itu akan bagus. Cuma kalau misalkan
kita terlalu banyak ngeluarin tenaga cuma asupannya nggak bagus, ototnya mungkin jadi lelah juga, jadi kekurangan nutrisi yang mungkin nanti bakal menimbulkan cedera. Jadi harus pola makan juga ya? Iya, pola makan istirahat juga ya. Dan kegunaan latihan itu sendiri juga harus tahu tujuannya untuk apa. Jadi kalau misalkan kita ikut liga tapi emang kita pengen maksa kayak misalkan jogging lah kita 20 menit atau 10 menit di lapangan luas gitu, itu bagus apa enggak? Sebenarnya sih kalau untuk liga biasanya ada pemain yang suka nambah-nambah. Mungkin itu dari faktor kepercayaan diri akan mungkin lebih ya. Karena kalau dari liga mungkin pelatih udah kasih latihan mungkin udah cukup, sisanya mungkin ada latihan tersendiri, itu pun dengan pelatih fisik. Jadi nggak boleh kita ngambil kesimpulan sendiri, kita nambah misalkan jogging siang hari itu terus tambah sprint pendek ibarat, terus tambah syuting tapi misalkan kadang-kadang kan jatah dapat latihan hari Selasa, Rabunya kita genjot lagi, itu bagus apa enggak sih sebenarnya? Kalau mungkin sedang libur nggak ada program dari pelatih mungkin bagus. Tapi kalau misalkan kita lagi di dalam program latihan di tim, ya mungkin ya apa yang udah dikasih di tim itu udah cukup. Tinggal kalau misalkan kita ada kekurangan, misalkan ada pemain yang nggak dibawa tanding kemana, mungkin dia bisa nambah sendiri untuk jaga stamina untuk persaingan juga di tim inti mungkin. Jadi ibaratnya tinggal kita curi waktunya aja yang pas itu ya. Kalau misalkan hari Selasanya latihan ya dapat recovery, yaitu harus cari waktu yang pas buat latihan tambahan. Iya betul, buat latihan tambahan, karena kan kalau misalkan kita nggak tanding, kita harus ngejar pemain yang tanding juga. Biasanya juga malah yang nggak ikut tim itu latihannya lebih capek. Gitu? Iya, karena saat tim inti recovery, ya tim yang cadangan latihannya kerja keras sama kayak pertandingan gitu. Jadi digenjot lagi sama pelatih? Iya betul. Jadi kalau kalian yang pernah cadangan ya harus sabar, terus kerja keras lagi, karena proses jadi pemain bola itu panjang ya? Panjang. Ya, jadi harus benar-benar sabar ya. Terus kalau misalkan, nah kan Coach Arif ini kan punya SSB juga sekarang nih ya? Iya. Nah, SSB apa tuh Coach? Itu SSB-nya Super Champ Football Academy. Iya, jadi waktu itu sambil penyembuhan cedera, sebenarnya dari awal kuliah udah mulai ngelatih, udah belajar lah setiap dulu seminggu. Pernah ngelatih di mana aja tuh sebelum ibaratnya punya super camp ini nih? Dulu pernah ngelatih di SSB Serpong City. Itu banyak belajar lah di situ selama 6 tahun, hampir 6 tahun di situ. 6 tahun. Iya. Terus dari 2012 sampai 2017. Itu udah punya lisensi tuh Coach? Jadi ambil lisensi itu waktu terakhir 2014 cedera, 2015 itu hampir sembuh, cuma waktu itu SSI di bench. Iya. Jadi ya itu mungkin banyak pemain bola yang putus karirnya di situ. Akhirnya ya putar otak, ya mau fokus ngelatih, terus ngejar kuliah yang ketinggalan. Jadinya ya akhirnya mutusin untuk ngambil keputusan, oke lah, di 2014 fokus benar-benar ngelatih, terus ambil lisensi. Setelah itu ikut belajar banyak di SSB. Pas kelamaan kita lihat sendiri ternyata banyak anak berbakat, tapi mereka nggak punya uang, nggak mampu. Jadi sepak bola kelihatan kayak kok sepak bola jadi olahraga yang mahal gitu. Makanya terus juga pengen punya lab sendiri lah, belajar sendiri. Karena selama ini udah belajar, kita mau coba buat rumah sendiri untuk belajar gitu. Akhirnya coba 2017 ambil keputusan coba buat SSB gitu. 2017, jadi sebelum sampai 6 tahun di Serpong City pindah ke? Nggak pindah, di Serpong City-nya masih, cuma habis itu merintis SSB karena waktu itu ada. Jadi masih di Serpong City masih ada bikin SSB baru juga? Iya, sambil buka SSB baru gitu. Jadi ibaratnya ada dua sampingan ya? Iya, karena harinya kan beda. Harinya bikinnya beda? Jadi di Super beda. Camp sama di Serpong City? Iya. Nah, habis di Serpong City apa ada
tetap di Serpong City terus? Apa masih ada SSB lain yang dilatih? Udah sih Serpong City aja sama Super Camp. Terus waktu kesini mungkin dilihat ternyata nih Super Camp udah lumayan progresnya. Oh banyak? Iya, terus kelihatan harus fokus lah untuk di Super Camp. Akhirnya ya ambil keputusan, terakhir pegang Liga Top Score di Serpong City, habis itu pamit. Sekarang fokus di Super Camp, ya paling sambil belajar juga, terus sambil mau fokus cari tim liga kayak gitu. Terus kalau misalkan di Super Camp ini hari latihannya hari apa aja tuh? Selasa, Kamis, Sabtu. Lapangan latihannya di Komplek Aztec BSD. Oh, yang dekat BSD gitu ya? Iya. Ya kalau yang mau yang anak atau anaknya yang mau latihan di BSD, nah ini di Super Camp ada, ntar link deskripsinya ntar ada di bawah, ya cek aja, tanya aja sama Coach Arif sama adminnya ya kalau mau tahu. Nah terus sekarang kan katanya mau megang liga, apa emang udah punya lisensi baru lagi apa gimana? Waktu itu sih kemarin udah sempat ambil CAFC. Oh CAFC. Iya. Nah bareng juga nih kayaknya. CAFC duluan di Lampung. Habis berapa tuh? Ya habis sekitar bayar 7,5, cuma karena ngambil di Lampung ada tiket pesawat, makan dan lain-lain, ya hampir dekat-dekat 10 lah. Waduh, 10 juta. Jadi yang mau ngambil CAFC, kalau dulu Dek berapa tuh Dek? Dia waktu itu murah, cuma 3 jutaan. 3 juta, jadi nggak mau jadi pelatih harus modal banyak juga nih. Iya, ya. betul. Tapi kalau pelatih itu harus modal juga, apa harus pinter juga, apa harus paham sepak bola juga nggak sih? Ya yang pasti sih pertama harus paham sepak bola. Mau apapun backgroundnya ya dia harus paham, harus totalitas gitu, dan memang harus banyak yang dikorbanin, terutama finansial kan, karena iya, benar. biaya saya itu lisensi itu udah ya lumayan. Iya. Tapi kalau yang mau ngambil kan 3 juta nih, apa bisa langsung balik modal, apa enggak juga? Kan kadang-kadang kan SSB kan pembayaran beda-beda. Iya. Ada yang kasih cash langsung, bayar di tempat, 1 hari latihan dibayar, apa enggak? Kalau di Coach Arif ini gimana? Kalau di Super Champ kita bayar pelatihnya per bulan. Oh, per bulan? Iya, jadi mereka lebih nyaman lah. Kita juga lebih menghargai profesi sebagai pelatih. Kalau untuk kayak balik modal atau enggak, ya itu harus sabar lah. Karena pasti yang dikeluarin untuk ilmu itu nggak akan kembali dengan cepat itu ya? Iya, pasti akan nambah, tapi ya mungkin harus sabar. Kas ngambil CFC di Palembang, Di ya kan? Lampung. Lampung berapa hari? Di Lampung 2 minggu. 2 minggu, jadi 2 minggu itu di Lampung terus tuh? Iya, di Lampung terus. Nah, nggak ada liburnya apa gimana? Nggak ada liburnya, dia 2 minggu full di sana, ya udah terakhir ujian baru bisa balik. Jadi 2 minggu di Lampung, cuman nggak kangen pacar atau orang tua nih ya? Ya itu resiko. Buset, itu resiko jadi pelatih. Iya. Itu tahun berapa tuh? 2017 ya? Itu kemarin 2018 awal. 18. Iya. Bareng sama siapa? Ada nggak pemain liga? Kan kadang banyak nih pemain liga, mantan pemain liga yang udah sekarang berpindah profesi jadi pelatih, ya kan? Itu sama pelatih senior Dosman Sagala, PSDS Deli Serdang. Terus Isman Jasulmei, sekarang pegang PSMS Medan. Cuma tinggalnya di Depok, dia pelatih Persikat Depok juga pernah, Persija juga pernah. Terus kalau pemain sama pemain Semen Padang waktu itu senior Hadi Ramdhani, Nur Sidik, terus pemain timnas Mayadi Panggabean. Wih, Mayadi. Iya. Udah paling itu aja sih. Tapi apa nggak sulitnya sih ngambil lisensi ini dari D ke C? Apa perbedaannya? Perbedaannya banyak banget sih. Mungkin kalau di D kita lebih ke grassroots. Mungkin ya di C kita udah dipersiapin lebih ke tim. Cuma mungkin kayaknya sekarang C itu jadi banyak di grassroots juga, kayaknya sekarang dirubah. Di pembukaannya kali ya? Iya, mungkin ada refresh untuk grassroots juga. Ntar seminggu kemudian baru pindah? Ya banyak ke tim 11 lawan 11, persiapan tim pertandingan, program buat attacking, defending, transisi gitu. Tapi pas kita udah punya C ini, apa ada perubahan di kepelatihan di Super Camp ini?
apa enggak? Kalau di Super Champ kita sih kemarin Indonesia sempat buat kurikulum Luis Mia. Kita masih pakai itu karena sampai sekarang kan kita belum tahu, belum ada perubahan atau enggak, dan kita coba konsisten jadi menganut apa yang federasi tertinggi punya, PSSI. Jadi kita coba terapin di Super Champ. Jadi semua pelatih yang udah ngambil lisensi D juga kita paksa kita matang dengan filosofi sepak bola Indonesia. Jadi harus sesuai program gitu ya? Iya, betul. Kalau di Super Camp itu ada kepala pelatihnya nggak? Iya, ada. Saya termasuk kepala pelatihnya? Iya. Jadi Coach Arif kepala pelatih, terus ada di bawah-bawahnya lagi. Tapi Coach Arif ini megang tim juga di Super Camp apa enggak? Di Super Camp-nya ada lagi pelatih setiap usia, itu ada usia 12, usia 10, usia 8 itu punya pelatih sendiri-sendiri. Paling saya cuma nanti kita lihat, kita evaluasi setiap pertandingan, setiap latihan kita ada rapat. Setiap sebulan sekali kita evaluasi latihan. Oh, jadi udah tertata rapi juga nih ya? Iya, jadi betul. Tapi dari usia 8 sampai usia 14 sekarang ada. Ada 14? Iya, ada 14. Kalau buat wanita boleh nggak? Wanita ada. Ada wanita. Iya, sekarang sepak bola wanita juga lagi berkembang. Iya, benar sih. Sekarang udah ada liga elitnya wanita ya? Iya, betul. Dari usia berapa tuh ya? 20 ya saya? Iya, usia 20. Nah, jadi kalau yang kalian yang anaknya punya wanita pengen jadi pemain bola, coba-coba aja di trial lah di Super Camp. Nah, nggak apa-apa, mungkin bisa trial berapa kali? Kalau kita trial itu ada 2 sesi free trial, iya. Baru ntar habis kalau udah nyaman baru baru boleh ikut. Apa boleh disebutin nih, misalkan pendaftarannya berapa, iurannya berapa? Kita sih jadi salah satunya pertama kita pendaftaran itu kita buat SSB Super Champ ini non profit. Non profit. Iya, jadi kita ada kelas beasiswa untuk anak-anak yang nggak mampu. Jadi kita subsidi dari, kita punya sponsor. Terus ada beberapa anak-anak yang mampu bayaran normal, sisanya kita bisa anak-anak yang kurang mampu kita tetap tampung. Ya dengan mungkin ya mereka fee bayarannya. Iya, cuma kalau bayaran normal kita biasa per bulan itu 200.000. Kalau pendaftarannya itu ya hanya uang registrasi sama paling pembelian jersey. Pembelian jersey. Jadi pendaftaran sama uang jersey ini beda ya, karena jadi jersey kan untuk dipakai dia latihan sama bertanding. Oh, kalau jersey ini buat khusus tanding sama latihan, jadi nggak terpisah gitu ya? Iya, terpisah. Iya, jadi apa sih kendala jadi pelatih bola ini? Kendala yang paling pertama usia dini mungkin orang tua sih. Orang tua kenapa tuh? Iya. Kadang orang tua itu memaksa anak-anaknya mau prestasi, mau bagus, mau main terus, sedangkan sepak bola itu butuh proses. Latihan itu kan kita nggak bisa dia lihat langsung bisa ikutin gitu. Apalagi anak-anak usia kecil itu mereka butuh kegembiraan. Oh iya, benar. Mereka juga di lapangan udah dapat tekanan dari penonton, dari lawan, dari pelatih tim lawan, dari orang tua dapat tekanan juga. Yang ada anak-anak nggak bisa berkembang, nggak bisa buat apa yang dia inginkan di lapangan. Jadi ibaratnya jadi pelatih itu harus benar-benar harus bisa orang tua dulu nih kendalanya nih ya. Manage orang tua. Kita biasa di Super Camp itu kita ada evaluasi juga pertemuan orang tua. Jadi siapa yang masuk ke Super Champ itu orang tuanya harus tahu filosofi kita seperti ini. Kita utamain itu bukan kemenangan. Kemenangan ya di sepak bola memang butuh ya, hal yang wajib lah saat pertandingan. Tapi yang paling jadi prioritas kita itu jam main anak-anak. Kesempatan anak-anak main, kesempatan anak-anak belajar, karena kedepannya yaitu pemain yang bagus itu akan terus berproses menjadi baik itu saat jam mainnya itu banyak. Ya, jadi harus orang tua sabar ya saat kita membuat SSB ini, nggak kayak instan itu ya. Jadi nggak langsung jadi pemain bola top gitu ya. Jadi butuh proses ya, maupun ibaratnya anaknya belum bisa nendang harus bisa, pelatih harus tanggung jawab bisa nendang gitu ya. Jadi kalian bagi orang tua mungkin harus bersabar diri gitu. Kalau pengen jadi anaknya jadi pemain bola dari usia 8, 10, 12 ya, apalagi sekarang nih udah banyak nih ya program-program PSSI nih ya. Udah ada Pro Elite, terus Suratin ya, Danon. Nah, jadi
apa kalau di sepak bola itu tinggal ketenangan dari orang tua aja gitu ya. Iya, betul. Jadi jangan sampai orang tua pengen anaknya langsung jadi. Nah, terus apa sih yang paling susah nih di Super Camp saat pegang tim? Apa dari anak yang bandel kah? Apa dari emang orang tuanya juga bandel? Mungkin kalau untuk pertandingan biasanya kita kesulitan karena waktu main anak-anak kan cuma sebentar. Kalau usia dini itu paling 10 kali 2 atau 15 kali 2 kan. Jadi kita kadang ngatur jam mainnya agak sedikit kebingung, rata-rata pelatih kayak gitu. Akhirnya mungkin ada tim kalah, terus setelah itu orang tuanya nggak puas. Jadi kebanyakan jadi orang tua ini ya, iya, yang ibaratnya kadang bikin kendala kita buat bikin anak ini bisa jadi ngerti sepak bola sekarang gitu ya. Iya, rata-rata juga sekarang malah ada orang tua yang saking ambisi, dia bikin SSB sendiri atau pindah SSB kayak gitu, terus atau ambil pemain dari SSB lain kayak gitu. Itu ya, banyak kendala di situ doang. Iya, karena ya orang tuanya pengen juara gitu. Sedangkan anak-anak itu secara mental dia datang itu ingin gembira, ingin senang-senang, ingin bertanding gitu tanpa tekanan dari luar kayak gitu. Iya sih, jadi emang cuman kendala di orang tua gitu ya, yang benar-benar pengen cepet-cepet dapat prestasi ya. Iya, betul. Jadi kalau kalian orang tua ya sabar ya. Jadi kalau pelatih ini pasti akan membentuk pemain itu ya. Iya. Jadi ntar akan otak-otak juga ya buat dia posisinya bagusnya apa gitu ya kan. Sekarang di Super Camp ini udah ada berapa siswa? Siswa kita yang aktif itu hampir 64 dari 4 kategori usia. Dari usia? Usia 14, 13, usia 12, usia 10 sama 8. 10 sama 8. Iya. Jadi udah lumayan. Jadi 64 siswa nih ya. Iya. Jadi 3 kategori siswa. Ya. 4 kategori usia. 4 kategori siswa. Iya. Ya. Jadi sekarang kan libur nih ya karena virus ya. Kan? Nah, jadi apa sih yang diberikan coach kalau pas lagi libur ini? Jadi kita buat program latihan online. Iya, menggunakan video visual. Jadi nanti setiap pelatih mengirimkan video di grup. Kita bikin grup usia. Nanti setiap pemain yang udah ngelakuin latihan mandiri di rumah, mereka bisa kirim laporannya berupa video. Jadi untuk evaluasi pelatih, untuk buat program berikutnya lagi, dan kita juga memantau kebugaran pemain, ya, terus antusias pemain mengikuti latihan. Karena kita mau saat nanti mereka kembali ke lapangan, mereka di performance terbaiknya. Iya sih, emang jadi kendala sekarang kan karena virus nih ya, jadi belajar di rumah nih ya. Iya, betul. Latihan juga di rumah. Nah, latihan di rumah, jadi yang anak-anak Super Camp tetap semangat latihannya, sabar, mungkin semoga abis lebaran ini kembali lagi latihan ya. Jadi ntar abis lebaran ada nggak kompetisi yang akan diikuti Super Camp? Kita sih banyak ikut kompetisi sebenarnya. Bulan-bulan ini juga ada beberapa kompetisi gitu. Cuma ya memang karena kondisi kayak gini jadinya akhirnya semuanya mundur. Termasuk kita kan punya Liga 1 juga. Oh iya, mundur. Liga Tarkam juga mundur. Sampai Liga Tarkam ya kan mundur semua, diberhentikan. Nggak ada pertandingan, nggak ada boleh kerumunan ya. Jadi bulan abis lebaran ini baru Super Camp ada kompetisi. Iya, baru kita aktif lagi. Aktif lagi tuh ya. Oke. Ya, jadi apa itu aja sih yang nih kan udah punya C nih, apa mau ngambil B lagi, apa nunggu dulu, apa gimana nih? Sebenarnya sih target tahun ini harus ambil B. Tahun ini? Iya, tahun ini targetnya mau ambil B, terus ya kalau bisa lanjut terus karena setiap tahun biaya lisensi. Waduh. Setiap tahun naik kan, jadi bingung juga. Jadi ya kalau bisa semakin cepat itulah semakin bagus. Jadi emang Coach Arif ini udah ada target juga nih ya. Emang yang jadi pelatih bola gini ya. Iya, totalitas, karena waktu itu sempet dilema. Kenapa tuh? Dilema ya mau main atau mau jadi tetap pemain bola atau mau jadi pelatih kan. Cuma waktu itu sempet ketemu pelatih waktu timnas, Coach Rasiman. Oh, orang tuanya Syarial Abimanyu.
Iya, jadi waktu itu dia sempat bilang kalau kamu nggak jadi pemain sepak bola, bukan berarti kamu gagal di hidup kamu gitu. Tapi kamu melalui sepak bola itu, ya kamu bisa mengedukasi diri kamu. Kamu jadi tentara, jadi dokter atau jadi guru, itu kamu berhasil karena kamu nggak ngelakuin hal-hal yang negatif. Iya benar. Tapi dia bilang kalau kamu totalitasi sepak bola, saat kamu nggak bisa untuk jadi pemain sepak bola profesional, kamu harus punya tekad untuk jadi pelatih sepak bola profesional. Itu sih yang jadi motivasi sampai sekarang itulah. Jadi ibaratnya nggak jadi pemain bola, jadi pelatih pun bisa gitu ya? Iya harus gitu. Jadi tahun ini insya Allah ngambil B nih ya? Iya ambil B. Kemarin udah coba daftar, tinggal tunggu surat rekomendasi aja sih. Oh daftar online apa gimana tuh? Iya daftar online di webnya PSSI gitu. Kirim CV dan lain-lain. Oh kirim CV? Iya. Jadi kita ngasih ke CV-nya ke PSSI? Iya ke website PSSI. Tinggal PSSI-nya nentuin? Iya dia nentuin, biasanya nanti kita di WhatsApp kayak gitu atau di email kembali. Berapa biayanya Coach? Kemarin sih 20 atau 25 gitu. Waduh. Jadi yang mau ngambil B lumayan juga nih, lumayan. 20 atau 25 juta. Ya nabung-nabung lah supaya buat jadi pelatih liga ya kan. Kalau B itu udah bisa megang apa sih? Apa megang Liga 2, apa udah megang bisa Liga 1? Mungkin B bisa pegang Liga 3 ya. Oh Liga 3. Itu kepala pelatih apa asisten? Mungkin pelatih kepala udah bisa. Pelatih kepala ya. Di Liga 3 juga. Atau Liga 2 mungkin asisten kayaknya. Tapi asisten. Iya, tahun ini untuk regulasinya belum, karena ketua PSSI-nya baru kan. Terus juga yang ditetapinnya mungkin seperti apa masih banyak kekeliruan karena ada yang pelatih B megang Liga 2. Wiset. Oh, jadi belum ada kejelasan nih ya. Iya. Jadi kalau B ini multifungsinya buat megang B atau bisa megang megang Liga 3 atau Liga 2 gitu ya. Iya, betul. Jadi harus tunggu regulasi yang benar-benar. Iya. Karena regulasi kita biasanya ya banyak apa ya? Banyak keringanan lah. Dari keringanan apa nih? Dari biaya atau ada hal-hal lain nih? Enggak, kalau mungkin kayak PSSI buat regulasi, cuman nanti dari klub masih bisa ada negosiasi untuk kayak ini B pegang sementara, nanti diganti pelatih lain. Tapi sampai akhir musim ternyata pelatihnya itu adalah di tim lah, cuma nggak bisa disebutin. Itulah sepak bola Indonesia ya. Iya. Semua bisa diinin ya. Iya. Betul. Apa sih kendala buat kan udah megang C nih? Kalau C ini kan udah bisa megang Liga 3 ya. Iya. Liga 3. Apa sih kendala buat Coach Arif ini buat megang Liga 3? Apa dari ada orang dalam kah? Apa karena emang persaingan di luar juga banyak? Apa sih kendalanya? Ya mungkin pasti yang pertama itu pendekatan juga perlu sih ya. Komunikasi, mungkin hubungan baik juga perlu. Cuma mungkin ya kita juga harus aktif juga untuk kayak ngelamar ke klub-klub kayak gitu sih mungkin. Dan terus juga mungkin rata-rata Liga 3 sekarang kan masih semi profesional. Iya. Ya jadi hanya sebatas melewati kayak regional kayak gitu kan, baru nggak ada kontrak jangka panjang kayak Liga 1, Liga 2. Oh jadi cuman gaji pun nggak nentu gitu ya kalau Liga 3 ini ya? Ya gaji mungkin bisa dibilang hanya gaji aja, nggak ada kontrak kayak gitu. Jadi sampai gaji mungkin ya 3 bulan, setelah itu kan selesai. Kalau timnya nggak lolos ya nggak lanjut lagi. Oh jadi udah langsung putus kontrak? Iya. Jadi kalau misalkan nih tahun depan dia nggak ikut, itu juga nggak tahu dipakai apa enggak ya? Iya. Jadi emang kendala jadi pelatih sepak bola itu emang harus benar-benar ada pendekatan sama orang lain ya? Iya ada pendekatan dan kita juga aktif lah ngelamar ke klub. Harus ngelamar juga ya? Karena tahun ini sih kemarin coba ngelamar juga di klub gitu. Cari keberuntungan lah. Tapi akhirnya gimana Coach? Akhirnya ada sih beberapa, cuma kemarin hubungannya udah mulai bagus, komunikasinya lancar, cuma karena situasi kayak gini jadi ketahan lagi. Oh, sempet di daerah mana tuh kalau misalkan ada bocoran dikit? Ya daerah timur lah. Wih, di daerah timur. Wah, tuh jadi timur itu Kalimantan gitu ya?
Iya, bisa NTT kayak gitu. Waduh, jauh banget itu NTT. Waduh, emang rezekinya kali ya. Ya mungkin memang di sana rezekinya. Jadi kalau misalkan rezeki tahun ini ada megang tim di daerah sana gitu ya. Iya, mungkin sih kemarin yang paling serius sih dari sana. Oh, dari sana. Waduh, lumayan juga. Jadi kalau jadi yang penting usaha dulu nih ya. Iya, nah, usaha, lamar, pendekatan sama senior mungkin ya. Iya, mungkin. Pendekatan sama senior juga penting. Mungkin yang pelatih muda nih yang pengen jadi pelatih Liga 1, Liga 2 ya harus berani korban uang ya kan. Iya. Terus pendekatan sama senior ya. Seniornya juga penting nih biasanya nih. Iya. Takutnya kalau kalian yang nggak dekat sama senior mungkin nggak akan kepake nih ya. Iya, betul. Jangan terlalu idealis banget lah gitu. Oh, idealis banget ya. Jadi harus benar-benar jangan sampai waduh gue paling hebat. Nah, jangan, karena kalau di Indonesia ini senior yang paling benar-benar megang. Jadi kalau kalian pengen jadi pemain liga harus dekat-dekat senior nih ya kan. Jadi jangan sampai waduh sombong gitu ya. Makanya kalau kalian yang pengen nyoba ngambil lisensi ya harus modal banyak ya. Ngambil D kemarin 3 juta ya, sekarang kayaknya udah 4 juta. Waduh, 4 juta. Aduh, udah DP dari motor tuh ya. Iya, udah sekarang C-nya udah 10 juta ya? 10 sekarang. Waduh, udah 14 juta. B-nya 25 juta. Iya. Waduh, ngambil A-nya berapa tuh coach? Kalau A 35 kalau nggak salah. Buset, H-nya 35. Jadi kalau terus ada ini nggak tahapan lagi nggak? Ada Apro. Apro berapa tuh? Apro mungkin ya di atas 100 mungkin. Waduh, jadi coach udah siap banget nih modalnya ya. Ya nunda-nunda nikah kayaknya. Jadi kan waduh, jadi nunda nikah. Jadi kalau misalkan emang targetnya, tapi target tahun ini harus ngambil B. Iya, itu udah nggak boleh diganggu deh tabungan. Waduh, jadi siap-siap 25 juta buat ngambil B nih ya. Iya. Tapi belum dapat tempatnya doang ya. Iya, tinggal nunggu aja lah, pasti dipanggil kok. Wih, amin ya. Jadi Optimis ya. Jadi kalau misalkan kalian, jadi kalau mau ngambil C sama B ini harus daftar ke PSSI. Iya, betul. Harus daftar ke PSSI, atau biasanya kalau C itu sekarang di Asprop. Iya, Asprop udah boleh nyelenggarain, jadi bisa daftar atau tanya informasinya ke Asprop. Gitu. Tapi kalau misalkan kayak kita punya C ya kan, punya D, itu kalau ke C-nya berapa tahun apa bisa langsung ngambil sih? Kalau di regulasi kalau nggak salah ya, kemarin kita lihat itu 2 tahun. Oh, jadi kalau kita punya D harus nunggu 2 tahun? Iya, tapi kalau ada rekomendasi bisa langsung ngambil. Oh, ngambil C langsung? Iya. Sama kayak C juga, 2 tahun juga pas mana? Saya waktu kemarin alhamdulillah sih waktu di Lampung dapat rekomendasi. Wih. Harusnya sih bisa langsung kan, cuma tapi karena ada kemarin penggantian ketua PSSI gitu kan, jadi ya pas nyelenggarain B ya kita harus antri lagi. Waduh, jadi tapi sebenarnya coach Arif ini bisa ngambil B langsung ya? Bisa, karena ada rekomendasinya langsung dari instruktur ya. Oh, instrukturnya tuh? Iya. Oh, jadi kalau yang benar-benar dapat nilainya bagus bisa dapat rekomendasi? Iya, langsung ke B. Tapi kalau misalkan nggak dapat rekomendasi harus nunggu. Oh, gitu. Berapa tahun? Ya mungkin 2 tahun. Jadi mereka harus bikin program kalau nggak salah 40 jam gitu latihan. Oh, 40 jam latihan? 80 jam. Oh, 80 jam latihan? Iya, program latihan. Tapi dia harus megang tim, apa emang cuma SSB doang? Harus megang tim kalau nggak salah. Minimal tuh kayak dia pegang tim yang ikut kompetisi liga jelas gitu. Kalau udah megang C tuh ya? Iya, kayak gitu. Oh, kalau jadi mau ke B. Program itu kita kasih instruktur apa ke PSSI? Kita buat laporannya nanti ke PSSI, kirim via email. Oh, ntar PSSI sendiri ngeliat? Iya, mereka nanti yang evaluasi. Oh, jadi nggak sembarang kita daftar ya? Enggak cuma daftar. Oh, jadi kalau kalian yang pengen daftar ya harus punya program 80 jam. Iya. Maupun harus punya tim, liga, apapun gitu ya? Iya, apapun itu. SSB juga ya bikin program. Oh, jadi SSB, tapi boleh kalau SSB? Boleh. Oh, nggak harus megang dia Liga Kompas atau Liga Top Score? Ya, itu kan salah satunya kompetisi antar SSB juga. Iya benar sih. Oh, maksudnya nggak harus megang Liga 3 ya? Enggak juga. Oh, jadi kalau misalkan dia SSB, yang penting dia bikin program 80 jam, dia bisa ngelamar.
Itu pun harus nunggu antara setahun atau 2 tahun. Iya. Oh iya. Jadi kalau kalian yang pengen daftar ya harus sabar ya. Jadi harus bikin program tuh. Ya mungkin kalau kalian itu udah punya yang punya C, bikin programnya ya bisa secara detail ya kan. Kesulitan apa sih coach yang di CFC ini? Kesulitannya sih mungkin ya bahasa sepak bola ya. Setiap tahun itu sepak bola itu selalu berkembang. Jadi rata-rata kadang setiap kita ambil lisensi, dapat ilmu baru lagi. Iya, benar. Wawasan bertambah lagi, dan mungkin ya kita harus tidak bisa ngandelin setiap ngambil lisensi baru belajar. Jadi ya kita harus selalu update, belajar setiap waktu, lihat perkembangan sepak bola, karena ya itu bener. Apalagi kalau kita ada liga sekarang, biasanya kita lihat pertandingan di Liga Indonesia juga udah mulai bagus, kelasnya udah meningkat, pemain asingnya juga udah mulai bagus kan, standar mantan pemain timnas, jadi membawa taktikal bagus juga, wawasan bagus juga ke pemain Indonesia. Kalau menurutku tim apa nih yang Liga 1 ini yang Gus favorit banget nih? Favorit banget sih mungkin, kalau favorit banget nggak ada, cuma mungkin yang suka gaya bermain sih lihat Persik Kediri kemarin. Persik Kediri? Iya. Kenapa tuh? Kemarin dia agak unik aja, dia main dari posisi awal 4-3-3, pas bertanding dia pas attacking dia buat jadi 3-5-2. Jadi perubahan posisinya tuh ya? Iya, itu udah bagus lah itu perkembangan. Tapi ibarat tim lain pun nggak terlalu jelek gitu ya, tapi cuma Persik doang nih ya yang paling coach suka nih ya. Spesial lah dia. Spesial loh. Buat permainan yang buat saya kemarin ngelihat secara taktikal, mereka banyak buat taktikal waktu lawan Persebaya ya. Buat taktikal yang mungkin bisa meredam tuan rumah sampai akhirnya imbang dengan pemain lokal yang mungkin nggak begitu top. Tapi secara permainan mereka main sangat disiplin dan bagus. Bisa. Jadi Persik ini bisa takuti juga di Liga 1 ini ya? Ya mungkin salah satu pendatang baru yang mungkin ya harus diperhatikan lah. Iya sih, kemarin dia juara Liga 2, terus sekarang di Liga 1 lumayan juga ya? Iya lumayan. Jadi tim-tim yang kalau kayak Bali itu gimana coach? Kan udah kemarin juara ya kan, terus ini pelatihnya masih sama nih, apa permainannya sama apa beda kalau menurut coach nih? Kalau menurut saya sih Bali kemarin juara bagus, cuma kayaknya sekarang dia banyak pemain baru karena dia persiapan Champion Asia juga kalau nggak salah, atau AFC Cup. Jadi mungkin dia banyak pemain bintang dan sejauh ini sih masih konsisten. Cuma untuk kayak karakter bermainnya itu udah ketebak apa gimana coach? Belum belum terlalu kuat secara karakter bermain. Nggak seperti musim lalu kayak gitu. Oke, ya paling kan coach pernah cedera nih ya, mungkin ada saran-saran gak nih buat para pemain ya kan, supaya nggak gampang cedera kan, apalagi cedera lutut ya. Nah itu paling bahaya ya. Nah jadi apa sih saran coach yang buat mereka nih pemain-pemain muda nih yang masih pengen berjuang di ikut masuk tim-tim liga nih? Mungkin kalau untuk kayak pemain-pemain muda sekarang, yang pertama ya mungkin jangan terlalu berambisi untuk mau terus nambah. Kalaupun nambah mungkin harus tanya dulu pelatihnya. Oh gitu. Ya program latihan apa yang cocok ya kan, kekurangan dia di mana, dan nanti jangan asal kita nambah ya kan, tapi kita sendiri nggak tahu nih tujuannya untuk apa. Jadi harus ada program latihan juga ya? Iya, dia menjaga itu. Dan juga mungkin kalau sekarang itu pemain asing kita bisa lihat yang profesional, setelah main mereka langsung ke fisioterapi. Fisioterapi? Iya, sekarang klub Liga 1 juga punya fisioterapi, jadi selesai main mereka ada pengecekan cedera. Gitu. Mungkin harus rajin-rajin lah, prevent injury. Jadi setiap habis main atau bertanding datanglah ke fisioterapi ya kan. Habis tarkam kan 500.000, ke fisioterapi 100.000. Murah tuh ya? Ya buat pengecekan aja cedera, jaga kondisi, karena kan badan juga mungkin ya mesin aja bisa rusak. Badan juga bisa punya kelelahan. Nah kita juga harus fasilitasin badan kita ya, belajar profesional dari pemain dari usia muda ya, harus belajar profesional. Jadi harus
habis tarkam maupun habis tanding pun harus fisioterapi itu ya? Iya. Apa emang kita harus, kan ada sekarang kalau nggak salah ada mandi dengan air dingin tuh, apa itu membantu apa enggak? Itu sebenarnya jacuzzi kalau nggak salah. Iya, itu dia untuk recovery sih, ngebantu kita recovery otot kembali lagi ke nol. Biasanya kita ada air panas, air dingin kayak gitu. Cuma mungkin ya itu juga harus ya didampingi sama fisioterapi atau jadi nggak boleh sendiri, ya nggak boleh sendiri, karena kan ada yang orang main ngerendam aja, padahal kan harusnya bertahap dari kaki sampai lutut, setengah badan, baru bisa semua gitu. Jadi ada tahapannya ya? Iya, ada tahapan. Jadi nggak boleh asal kita langsung nyemburin semua. Iya, enggak. Gitu. Jadi ibaratnya harus tahapan dari kaki ke badan. Iya, baru semuanya full. Iya, habis itu bisa, habis setelah itu pindah mandinya air hangat juga bisa. Oh, jadi mandi air hangat. Iya. Nah, jadi kalau misalkan kita habis tanding atau habis tarkam, habis latihan harus kayak begitu tuh Coach. Iya, karena ada juga pemain yang kalau habis tanding, habis capek nggak bisa tidur. Karena? Ya mungkin karena kelelahan, jadi timbulnya ada stres, nggak nyaman kayak gitu. Makanya itu untuk ngebantu recovery untuk tidur. Makanya biasanya sekarang kalau tim liga selesai main, mereka langsung hotel tuh udah ada spa, ada mandi air panas kayak gitu. Jadi biar pemain bisa istirahat bagus, setelah itu bisa fit lagi besoknya. Kalau misalkan nih kan harus mandi air dingin. Kalau yang nggak mampu pakai biasanya pakai apa tuh Gus? Ya biasanya sih pakai ember kan, ketok-ketok es. Nah dia berendam di situ ya nggak apa-apa lah. Oh, jadi tinggal pakai es batu beli di warung, nah pakai di ember aja. Iya, betul. Oh, jadi cuman yang nggak mampu beli ya ala kadarnya aja gitu ya. Iya, usahalah gitu. Oke, itu aja sih ya yang ngobrol-ngobrol dengan Coach Arif nih ya. Jadi banyak macam rekomendasi kayak latihan, kayak kalau cedera gimana, terus kalau mau jadi pelatih gimana, terus kalau kalian harus udah jadi pemain bola dulu, apa sulit gak sih jadi pemain timnas pelajar itu? Sulit sih karena waktu itu kompetisinya nggak kayak sekarang, banyak kan. Jadi kita ya SSB-nya sejabodetabek ikut, kita seleksi, dan mungkin ya harus sabar karena persaingan itu nggak ada yang mudah gitu. Walaupun kayak sekarang banyak, malah persaingannya lebih banyak lagi kan. Bisa. Ya, jadi emang kalian yang pengen jadi pemain timnas ya harus sabar, latihan terus, apa yang diajarin sama pelatihnya ikutin, jangan dilawan, karena kalau kalian lawan pun akhirnya ntar akan bikin cedera sendiri ya. Terus kalau kalian yang pengen jadi pemain liga, latihannya teratur, makan harus dijaga supaya kalian tetap jaga performanya, jadi berkembang ya, tetap ini ya. Oke, terima kasih, itu aja sih ngobrol-ngobrol. Mungkin yang siapa lagi sih yang kita ajak ngobrol nih, mungkin kalian bisa komen di bawah ya. Terus jangan lupa subscribe dan sama link di like. Terus ntar kalau yang mau latihan sama di Supercamp ya kan, ntar saya kasih linknya ya sama alamatnya ntar sama Coach Arif. Oke, terima kasih, itu aja dari saya. Assalamualaikum.